Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, ketahuilah bahwa tidak ada setelah membaca Al-Quran ibadah yang dilaksanakan oleh lisan yang lebih utama dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan beliau ini memberikan kepada kita makna bahwa zikir yang paling utama adalah yaitu membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu zikir-zikir yang lainnya seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan yang lainnya. Wa raf'ul hawaij bil adiyatil khalisah ilaihi ta'ala. Demikian pula meminta kepada Allah kebutuhan dengan berdoa yang benar-benar murni kepada Allah. Maksudnya bahwa tingkatan zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang memang murni, itu adalah merupakan zikir yang disebut oleh para ulama dengan istilah doa ibadah. Ada lagi yang isinya minta kepada Allah, yang disebut dengan istilah doa masalah, doa meminta. Dan doa ibadah lebih utama daripada doa masalah. Walaupun tentunya kalau kita gabungkan kedua-duanya, tentu itu lebih baik lagi. Sebagaimana kita lihat bagaimana doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggabungkan antara doa ibadah dengan doa masalah. Wa yadullu ala fadli dzikr qauluhu ta'ala. Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada keutamaan zikir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah mengingat hamba-hambanya yang mengingat Allah. Berarti itu menunjukkan bahwa orang yang tidak ingat kepada Allah, Allah tidak akan ingat kepada dia. Dan tentunya kalau Allah ingat kepada kita, ya akhi, Allah pasti akan berikan kepada kita berbagai macam inayahnya, taufiknya. Maka siapapun yang ingin Allah ingat kepada kita, maka hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sabda, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Ya subhanallah. Di antara keutamaan zikir juga yang disebutkan dalam ayat itu dalam surat Ali Imran ayat 190. Itu ketika Allah menyifati orang-orang yang beriman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Subhanallah. Akhi, Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam,
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang memiliki akal pikiran. Siapa orang yang memiliki akal pikiran itu? Yaitu orang yang senantiasa banyak mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Artinya, orang yang banyak mengingat Allah berarti akal pikirannya itu akan kuat. Orang yang banyak mengingat Allah, Allah akan jadikan akalnya itu bercahaya. Siapapun, ya, orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat ayat 35 Al-Ahzab, ketika juga menyifati kaum mukminin, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir. Maka dari itu ya akhi, kita usahakan bagaimana kalau supaya hari-hari kita itu banyak dihiasi dengan zikir. Lisan kita itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ya, orang yang meninggal kata Rasulullah dalam keadaan lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan janji yang besar. Ya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharraqat bi syafatah." Allah berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingat aku, selama bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Ini menunjukkan akhi, selama kita mengingat Allah, selama itu Allah akan bersama kita terus dengan inayahnya, dengan taufiknya. Tapi kalau kita sudah tidak mengingat Allah, maka saat itu setan pun Allah pun berpaling dari kita, dan setan pun yang akan menjadi teman kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan sebagai teman dia yang mengikuti dia. Subhanallah ya akhal Islam. Fi afradi Muslim, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk untuk berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan melingkupi mereka, ketenangan yaitu sakinah akan turun kepada mereka, dan Allah pun akan menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Ini ya akhi, ya, keutamaan yang luar biasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi dzikrillahi azza wa jal illa tafarraqu an mithli jifatil himar wa kana dhalikal majlis alaihim hasrah yaumal qiyamah. Ya Rasulullah SAW sabda, tidaklah suatu kaum duduk lalu setelah itu mereka berpisah tidak di atas zikir kepada Allah, kecuali mereka berpisah dalam keadaan lebih buruk daripada atau mereka berpisah dalam keadaan seperti bangkai keledai. Dan majelis mereka tadi yang mereka berkumpul itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Kalau kita duduk nih sama teman-teman, sama kawan-kawan, duduk ngobrol kayak apa, tapi ternyata majelis kita kosong dari zikir kepada Allah. Ya, tidak ada ucapan subhanallah, tidak pula ucapan Allahu Akbar, tidak ada pula di dalamnya ya pembicaraan tentang Allah, tentang agamanya, kosong dari zikir kepada Allah.
Kemudian ketika mereka berpisah pun juga nggak baca doa kafarat majelis. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang seperti ini di majelis seperti ini pas mereka berpencar itu dalam keadaan seperti bangkai keledai. Bahkan majelisnya mereka itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Hadis ini sahih Abu Daud dan yang lainnya ya. Maka usahakan akhi ya, dalam majelis apapun kita ngobrol, baik ngobrol masalah dunia kayak apalagi masalah agama, Masya Allah. Itu kebaikan. Kita ngobrol tentang dunia misalnya, jangan lupa untuk diselingi dengan zikir kepada Allah. Jangan lupa untuk mewarnai majelis kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi haditsin akhar, dan disebutkan dalam hadis yang lain. La yajlisu qaumun majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jalla wa la yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasrah yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang mereka tidak mengingat Allah di majelis itu, tidak pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali akan menjadi penyesalan kepada mereka pada hari kiamat. Subhanallah, ya akhi, ya. Betapa banyak majelis obrolan kita yang kosong dari zikir, Pak. Betapa banyak majelis obrolan kita yang kosong dari salawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu sering kita lakukan itu, Masya Allah. Bahkan terkadang di WhatsApp aja obrolan kita itu banyak bercanda, nggak ada zikir kepada Allah, nggak ada bersalawat kepada Rasulullah SAW. Makanya akhi, kalau kita punya grup isinya cuma kayak gitu, berarti itu grup sama dengan grup bangkai keledai. Maka majelis kita di situ akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Makanya kita usahakan, akhi, usahakan semaksimal mungkin. Ya, obrolan apapun, duduk dimanapun kita bermajlis dengan teman-teman atau di grup, selalu warnai, selingi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa amma fadilatu du'a, adapun keutamaan doa. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa syai'un akram 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari berdoa. Arti doa itu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah, Pak. Makanya kita ini banyak memperbanyak doa. Wallahi Allah itu semakin cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita semakin banyak diminta, kita semakin sebel. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin banyak diminta, Allah semakin cinta kepada hamba itu. Kenapa? Karena si hamba ini yakin bahwa Tuhannya Maha Kaya. Kenapa si hamba ini terus minta? Karena si hamba ini sadar bahwa dirinya fakir dan butuh kepada karunia Allah. Makanya Allah cinta kepada hamba yang banyak berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam hadis yang lain, asyraful ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling mulia adalah doa. Ya. Lihat Rasulullah mengatakan ibadah yang paling mulia itu apa? Doa. Dan ini mencakup doa masalah maupun doa ibadah, ya. Maka ini menunjukkan, akhi, jangan kita ya ada kehidupan kita ataupun waktu kita yang kosong dari doa. Makanya subhanallah ya Pak ya, kita ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak doa. Bangun tidur kita ucapan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kita ucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Segera kita pergi berwudu. Setelah wudu ada doanya.
Kita sholat, di dalam sholat kita dianjurkan banyak berdoa, terutama waktu sujud. Di waktu habis sholat subuh dianjurkan untuk zikir pagi dan petang, isinya juga zikir dan doa. Kita mau pergi misalnya ke tempat kerja, diajarkan oleh Rasulullah SAW zikir dan doa masuk kendaraan, naik kendaraan. Dianjurkan oleh Rasulullah ketika di kendaraan banyak mengingat Allah. Memang demikian ya. Allah ingin si hamba itu banyak mengingat Allah, supaya Allah banyak mengingat dia. Sebab kalau Allah banyak mengingat dia, Allah ingat kepada si hamba, Allah pasti akan berikan kepada dia perlindungannya ya. Wa fil hadis, dan hadis yang lain, man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Orang yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Kenapa? Karena seakan si hamba ini nggak butuh sama Allah. Padahal kita ini butuh banget, Pak, pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Fi haditsin akhar, sallallahu min fadlih fa innallaha yuhibbu an yus'al. Mintalah kepada Allah karunia-Nya, karena Allah suka untuk diminta. Allah suka diminta. Ya. Walid du'a adab. Namun kata beliau, ya, doa itu memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita berdoa, ya, perhatikan adab-adabnya. Apa itu? Min dzalik an yataharral awqat syarifah. Upayakan, kata beliau, di antara adab doa, apa itu? Kita berusaha untuk mencari waktu yang mulia. Ya, contoh waktu mulia apa? Kayaumi Arafah, seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, ya, akhir malam. Nah, ini waktu-waktu yang mulia nih, waktu-waktu yang mustajab. Upayakan kita cari waktu yang mustajab untuk berdoa, Pak. Dan alhamdulillah banyak, Pak. Waktu yang mustajab yang disebutkan dalam hadis ini seperti waktu-waktu yang mulia, ya, hari Arafah, bulan Ramadan, yang setiap hari banyak banget. Yang setiap hari contohnya di akhir malam, di sepertiga malam terakhir, ya, itu merupakan waktu yang mustajab antara adzan dan qomat. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak, kata Rasulullah. Di antaranya apalagi saat sujud. Rasulullah SAW sabda, ya, fa ammas sujud, adapun sujud, fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa saat sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, maka itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Jadi pas kita sujud itu, Pak, banyakin deh. Dan tidak dikhususkan sujud terakhir aja, Pak, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa yang mustajab itu hanya sujud terakhir. Rasulullah mengatakan sujud secara mutlak. Berarti setiap sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh lagi apa? Hah? Apa? Saat hujan, ini sekarang lagi musim hujan. Berarti ini Allah kasih kepada kita banyak kesempatan untuk banyak berdoa, Pak. Alhamdulillah hujan lagi. Ya. Berarti saat hujan kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu waktu mustajab, Masya Allah. Kapan lagi? Waktu buka puasa. Sebetulnya hadis tentang waktu buka puasa secara khusus sebagian ulama melemahkannya. Tapi yang sahih itu saat kita berpuasa. Ya. Dakwatu shaim, kata Rasulullah, doanya orang yang sedang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Kapan lagi? Saat kita safar. Kalau Bapak misalnya safar ke Jakarta, maka saat safar itu sangat dianjurkan untuk banyak-banyak meminta kepada Allah.
Karena doa musafir itu mustajab. Ya. Kapan lagi? Doa orang yang dizolimi, betul. Kalau kita dizolimi orang misalnya. Cuma yang bagus ya, kalau kita dizolimi doain supaya dapat hidayah orangnya, Pak. Iya. Nah ini akhi. Jadi kata beliau, adab yang pertama daripada adab berdoa, upayakan mencari waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, waktu mustajab. Beliau juga menyebutkan di sini, wa mil awqati syarifah bainal adhani wal iqamah wa aqibis salawat wa inda nuzulil ghaith wa inda al-qital fi sabilillah wa inda khatmil Qur'an wa fis sujud wa inda al-iftar wa inda huduril qalbi wa wajali. Ya. Di antara waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, di antaranya antara adzan dan qomat, setelah sholat 5 waktu juga. Namun kata Ibnu Qayyim, adapun setelah sholat 5 waktu, upayakan kalau berdoa setelah zikir dan setelah zikir. Jadi yang bagus itu habis sholat 5 waktu itu banyak zikir dulu, Pak. Ya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca ayat kursi. Nah, setelah selesai itu baru kita berdoa. Dan Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam menyebutkan bahwa tidak ada riwayat bahwa para sahabat Rasulullah SAW dahulu membiasakan mengangkat tangan setelah berdoa, setelah sholat 5 waktu. Berarti itu menunjukkan ya doa setelah sholat 5 waktu itu tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Namun yang paling bagus juga yaitu ketika sujud, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Wa 'alal haqiqah fa inna syarafal awqat yarji'u ila syarafil halat. Fa inna waqtas sahar waqtu safa'il qalbi wa faraghihi wa halatus sujud halatul dhul. Pada hakikatnya kata beliau, kemuliaan waktu itu melihat kepada kemuliaan keadaan. Contoh misalnya, kenapa sih di akhir malam itu waktu mustajab? Karena biasanya di waktu akhir malam itu hati kita lagi bersih-bersihnya, Pak. Hati kita tidak dicampuri dengan pikiran apapun juga. Kenapa sih ketika sujud itu waktu mustajab? Karena itu di saat itu kita sedang menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan di waktu-waktu yang hati kita sedang bersih, ya, hati kita hadir, maka itu juga sangat dianjurkan banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa min adabi doa. Kemudian di antara adab doa apalagi kata beliau, an yad'u mustaqbilal qiblah. Hendaknya berdoa menghadap ke kiblat. Tapi ini enggak wajib ya. Jadi memang adabnya begitu, sunnahnya kalau kita berdoa itu menghadap ke mana? Ke kiblat. Adapun perkataan sebagian orang bahwa kiblat doa itu langit, sehingga sebagian orang ada yang berdoa sambil melihat ke langit, ya Allah gitu. Maka yang seperti ini kata para ulama tidak benar. Ya, justru yang kiblatnya doa itu adalah apa? Ka'bah. Sama dengan kiblat salat, tidak ada bedanya. Ya. Wa yarfa'u yadayhi. Kemudian adab selanjutnya apa? Mengangkat dua tangan. Dan mengangkat dua tangan ini termasuk sebab dijabahnya doa, Pak. Dan mengangkat dua tangan ini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengangkat dua tangan tinggi-tinggi begini. Ya. Cara yang kedua mengangkat dua tangan sejajar dengan bahu begini. Apakah ditempelkan telapak tangannya atau tidak? Ada riwayat menempelkan tapi dhaif. Namun Syekh Utsaimin mengatakan walaupun dhaif tapi maknanya benar, kata Syekh Utsaimin. Karena orang yang meminta itu biasanya adabnya begini. Ya. Kata beliau begitu.
Cara yang ketiga yaitu sejajar dengan wajah begini, Pak. Ya, sejajar dengan wajah. Kemudian ada lagi yang khusus doa ketika istisqa begini, Pak. Kalau istisqa itu begini caranya. Nah, ini khusus istisqa aja. Iya. Nah, itu diantara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam tentang tata cara mengangkat dua tangan dalam berdoa. Tsumma yamsahu bihima wajhah, kemudian mengusap wajah setelah doa, tapi hadisnya dhaif. Yang rajih bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, mengusap wajah setelah berdoa itu yang rajih tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadisnya tidak sahih. Iya. Wa an yakhfidha sautahu halad du'a. Di antara adab berdoa juga yaitu suara kita lirih, jangan kencang-kencang. Apalagi sampai berteriak-teriak, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Emangnya Allah torek apa? Ya. Makanya ketika Rasulullah dalam perjalanan, Pak, bersama para sahabat, kemudian melewati tempat yang menanjak, maka para sahabat bertakbir dengan keras, Allahu Akbar. Kemudian turun, Subhanallah, keras. Maka Rasul bersabda, irba'u al anfusikum, sayangi diri kalian itu. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kalian itu tidak menyeru Allah yang tuli dan gaib, tidak. Maksudnya jauh, tidak. Wa innama tad'una sami'an qariba, yang kalian seru itu mendengar dan dekat. Ya. Jadi jangan kita berzikir kepada Allah itu dengan apa? Berdoa kepada Allah dengan suara yang keras. Makanya adab berdoa itu dengan suara yang lirih. Demikian pula zikir. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil dianjurkan untuk keras. Iya. Wa min adabihi. Di antara adab berdoa apalagi? An yabda bi dzikrillah azza wa jalla. Mulailah doa itu dengan memuji Allah. Ya, mulailah doa itu dengan apa? Memuji-muji Allah dulu, Pak. Puji Allah dulu. Dengan Asmaul Husna misalnya, Ya Arhamar Rahimin. Tsumma yusalli 'alan Nabi SAW, kemudian bersalawat. Jangan lupa itu. Karena disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Pak, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki yang sedang berdoa dalam sholat. Lalu ternyata dia tidak memuji Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ajilah hadza, ini orang tergesa-gesa ini. Lalu Rasulullah memanggil dia. Lalu Rasulullah mengingatkan, kalau kamu berdoa, kata Rasulullah, maka pujilah Allah. Tsumma shalli alaihi, kemudian salawatlah kepada aku. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang lain, Pak, doa yang tidak diucapkan salawat itu tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tidak akan naik kepada Allah sampai diucapkan apa? Salawat. Sehingga atas dasar ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mengucapkan salawat itu adalah merupakan apa? Rukun salat, sebagian ulama begitu. Rukun doa, maaf. Upayakan ya, supaya dalam doa kita memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min adabihi wa huwal adabul batin wa huwal aslu fil ijabah at-taubah wa raddul madzalim. Dan di antara adab doa, ya, itu kita benar-benar taubat sama Allah dan juga mengembalikan ya kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Ya. Kemudian kata beliau, faslun fil awradi wa fadliha wa tauzi'ul ibadati ala maqadiril awqat. Pasal tentang wirid dan keutamaannya. Wirid itu apa sih wirid? Wirid itu artinya ibadah yang kita biasakan, Pak. Ya, zikir-zikir yang kita biasakan gitu. Dan pembagian ibadah sesuai dengan waktunya. Nah, beliau di sini akan berbicara ya tentang wirid dan pembagian ibadah sesuai waktu.
Ini bab penting sekali Pak bagi mereka yang ingin ya punya wirid dan ibadah. I'lam, kata beliau, annahu idza hasalatil ma'rifatu lillah subhanahu wa tasdiq bi wa'dihi wal ilm bi qisaril umur wajaba tarku taqsir fi hadzal umur al qasir. Ketahuilah, kata beliau, kalau kita sudah mengenal Allah, kalau kita sudah mengenal siapa? Allah, dan kita yakin dengan janji Allah, dan kita tahu betul bahwa umur kita itu pendek, nggak panjang. Umur kita berapa sih Pak paling banter? 60, 70, jarang yang 100 kan? 100 tahun tuh pendek Pak, nggak panjang. Ya, bayangkan satu harinya di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Berarti satu hari itu berapa jam sih? 12 jam. Satu hari itu 12 jam. Kalau sehari semalam berapa? 24 jam. Ternyata 12 jamnya di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahunnya kita Pak. Berarti kalau kita umurnya 70 tahun, berapa jam di sisi Allah? Nggak sampai 1 jam. Pendek banget kan? Pendek banget umur kita ini Pak. Iya. Maka sadari, kita hidup di dunia nggak mungkin selamanya Pak. Kita hidup di dunia ini nggak mungkin lama, nggak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Nanti kalau kita sudah sadar nih, pertama kata beliau, kita sudah kenal Allah, sudah. Kita yakin akan janji Allah, yakin, oke. Kita yakin bahwa umur kita sedikit di dunia ini, yakin. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kata beliau, wajabatarku taksir. Maka wajib kita jangan meremehkan soal amalan soleh. Jangan kita ya bermalas-malasan dalam beramal soleh kalau begitu Pak. Karena perjalanan akhirat tuh panjang ini, bekal kita sedikit. Sementara bekal kita menuju surga itu apa coba? Amal, ibadah. Makanya ya akhi, seorang mukmin tuh yang selalu ia pikirkan amal, bagaimana saya bisa beramal. Kalau malaikat saja Pak, di langit memperbincangkan tentang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Itu malaikat loh Pak. Disebutkan dalam Imam Ahmad, Rasulullah SAW ia bermimpi, kata Rasulullah, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Tadi malam aku bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu hai Muhammad tentang apa para malaikat berbincang-bincang di langit sana? Rasulullah bersabda, la adri, saya tidak tahu ya Allah. Wadu'a kaffahu baina mankibai, kata Rasulullah, maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu burdahu baina sadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, maka saat itu aku bisa lihat, mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah berfirman, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, adri, aku tahu ya Allah. Apa itu? Fil kafarati wad darajat. Tentang amal yang bisa menggugurkan dosa dan amal yang bisa mengangkat derajat. Ternyata apa perbincangannya malaikat itu tentang amal. Maka kita pun juga, kita sebagai seorang muslim yang yakin ada surga, ada neraka, yang yakin ada kehidupan akhirat, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, maka harusnya yang kita selalu kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa beramal, bagaimana saya bisa menjaga sholat saya, bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat saya, bagaimana saya bisa puasa sunnah, bagaimana caranya supaya lisan saya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia pikirkan.
Bahkan dia berpikir bagaimana segala aktivitas pun juga bernilai pahala. Gimana caranya ya supaya tidur saya berpahala, makan saya berpahala, olahraga saya berpahala, saya bergaul dengan teman-teman juga berpahala. Nah ini penting sekali, akhi azani Allah, karena hidup kita ini di dunia sebentar. Kalau ternyata aktivitas kita nggak bernilai pahala, rugi sekali. Rugi sekali. Ya, coba bayangkan, antum misalnya umur 60 tahun. Umur 60 tahun itu hampir setengah dari umur kita buat tidur loh, Pak. Ya tidak? Hampir setengah dari umur kita itu buat tidur. Sebagian lagi buat cari dunia. Buat ibadahnya kapan gitu loh. Sedikit sekali. Sudah begitu kita juga nggak tahu yang diterima dari ibadah kita berapa, kita nggak paham. Maka kita berpikir, lantas apa perbekalan kita menuju kehidupan akhirat, Pak? Akhir Islam, ini setiap kita harus berusaha merenung itu, Pak. Karena ini kita hidup di dunia sementara, akhir. Ya. Wan nafsu ma tawaqafat ala fannin wahidin hasara laha malal. Dan jiwa ketika dia hanya beribadah satu jenis beribadah saja, biasanya suka cepat bosan. Antum misalnya cuma baca Quran aja lama-lama bosan. Banyak ikhwah nanya ke saya, Ustadz, dulu saya bisa satu hari 2 juz, Ustadz. Sekarang boro-boro, Ustadz, selembar aja nggak bisa. Dulu saya kalau baca Quran tuh sampai nangis, Ustaz. Sekarang boro-boro saya udah nggak bisa menangis, gimana, Ustaz? Memang demikian, Pak. Yang namanya amal itu begitu sifatnya. Kata Rasulullah, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat tuh. Dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa turun. Ya. Nah, Rasulullah memberikan cara gimana nih supaya kita saat masa turunnya ini nggak binasa ini. Kata Rasulullah, "Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Siapa yang masa turunnya kepada sunnah lagi, ia dapat hidayah. "Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Dan siapa masa futurnya bukan kepada sunnah, maka ia binasa, kata Rasulullah. Contoh misalnya, ada orang lagi semangatnya baca Quran, masya Allah. Lama-lama lemah. Saat lemah baca Quran, kita lihat dia pindah kemana nih. Kalau dia pas lemah baca Quran, ternyata dia sedang masya Allah pindah ke ibadah yang lain, yang dia semangat di situ, Pak. Membaca kitab-kitab ulama, masya Allah. Alhamdulillah, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita futur dari baca Quran pindahnya ke baca koran, walah, nanti kita binasa sudah. Jangan sampai kita seperti itu. Maka kata beliau di sini, beliau mengingatkan, faminat talattuf naqluha min fannin ila fannin. Maka supaya jiwa kita ini tidak mudah bosan, coba kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Iya. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan ingatlah nama Allah di waktu pagi dan petang, dan di waktu malam sujudlah, dan bertasbihlah di malam yang panjang. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, menyebutkan hendaknya kita beribadah sesuai dengan waktunya yang utama. Di waktu pagi dan petang, berarti yang paling utama apa? Baca Quran apa bukan? Bukan. Di waktu pagi dan petang kita sibuk dengan zikir pagi dan sore. Iya. Kalau antum habis sholat subuh, mana yang lebih utama, Ustadz? Habis sholat subuh saya zikir pagi dan petang atau saya baca Quran? Kita katakan pada asalnya memang baca Quran lebih utama daripada semua zikir. Tapi ketika bertepatan dengan waktu pagi dan petang, maka yang lebih utama pada waktu itu kita sibuk dengan membaca zikir pagi dan petang. Iya. Kalau kita ketika
azan sedang berkumandang, mana yang lebih utama, menjawab azan apa baca Quran? Menjawab azan. Ya. Fahadha wa nahwu mimma dzukira minal ayati fi dzalika yadullu ala anna at-tariq ila Allah muraqabatul awqati wa imaratuha bil awradi ala dawam. Ayat ini dan yang semisalnya, kata beliau, menunjukkan bagaimana cara kita berjalan menuju Allah. Dengan cara apa? Yaitu kita beribadah sesuai dengan waktu-waktunya yang utama. Ya. Dan kemudian kita memakmurkan waktu tersebut dengan ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus. Ya. Makanya kita harus sadari nih Pak. Makanya Rasulullah SAW juga kita lihat bagaimana beliau beribadah. Sukan dalam hadis, kadang kata Jabir dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW idza shallal fajr jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asy-syams. Terus kebiasaan Rasulullah, kata Jabir, kalau habis salat subuh itu beliau duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Demikian pula disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, aku duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah ya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Dan ini buat siapa, kata Allah? Bagi orang yang ingin mau ingat atau mau bersyukur kepada Allah. Artinya pergantian siang dan malam ini Pak, bagi orang yang ingin bersyukur, perhatikanlah waktu-waktu ibadahmu itu. Kalau kita di waktu jam 2 malam, yang paling utama ibadah apa? Tahajud. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau di waktu duha, ibadah yang paling utama apa? Mencari nafkah. Di awal siang mencari nafkah itu waktu yang utama Pak. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di awal siangnya. Ya, ada waktu-waktu di situ, Masya Allah. Maka kenali Pak, setiap waktu itu ibadah apa yang paling bagus saat itu. Kenali itu. Ya. Bayan adat awradil lail wan nahar wa tartibiha. Sini beliau akan menjelaskan wirid-wirid sehari semalam dan bagaimana tartibnya.